Oke guys, jadi kali ini gue bakalan updatein ke kalian mengenai perkembangan daripada si Baby Dogecoin. Karena ada beberapa hal yang gue harus kasih tahu ke kalian, bahkan perihal tanda-tanda kalau kalian mau serok di titik dimana aja. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Jadi channel ini tuh adalah channel di mana kamu bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Di sini juga kamu bisa banyak belajar perihal sudut pandang, pola pikir, dan kalian juga bisa melatih mental kalian agar kamu nggak terkena FOMO dan terkena kerakusan dalam dunia cryptocurrency sehingga kamu tetap bisa dapat cuan. Dan sudah seharusnya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan hal itu. Dan kalau kalian lihat di layar handphone kalian, gue ngadain giveaway menuju 50.000 subscriber. Gue bakalan bagi-bagi hadiah 10 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Masing-masing bakalan dapetin 2 juta rupiah. Syaratnya gampang banget, tinggal subscribe channel gue, follow Instagram gue, dan tinggalkan jejak di setiap konten-konten gue gitu kan. Oke, jadi saat ini kita bakalan membahas perihal daripada si Baby Dogecoin ini, oke. Jadi si Baby Dogecoin ini memang kalau misalkan dilihat dari kondisi market sekarang mengalami terkena dampak ya. Jadi sudah mengalami penurunan 1,97%, dan ini tuh bukan hanya persoalan cuma Baby Dogecoin aja. Ini tuh memang karena secara umum, secara makroekonomi itu memang mempengaruhi banget gitu. Apalagi kondisi saat ini memang keadaan cryptocurrency benar-benar tidak bisa ditebak dan sangat-sangat labil banget gitu kan. Jadi hawa-hawanya itu benar-benar nggak ada yang bisa memprediksi apakah bagaimana gitu. Apalagi kita udah tahu bersama, gue udah bahas di video gue sebelumnya yang mengenai perihal The Fed tanggal 16-17 bakal ngeluarin VOMC-nya tentang perihal kenaikan suku bunga, dan itu benar-benar bakalan mempengaruhi dampak besar daripada cryptocurrency itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanya, bang gimana nih, apakah gue udah bisa nyerok atau belum, menurut gue secara pribadi jangan dulu, oke? Jangan dulu, karena untuk titik sebenarnya yang paling kalian tunggu-tunggu itu adalah menunggu momen dimana memang cryptocurrency itu bahkan terjun parah. Nah itu salah satunya ya. Dan tapi sebenarnya kalau misalkan kalian udah kayak aduh gue nggak sabar segala macam, menurut gue secara pribadi tahan-tahan dulu. Makanya gue selalu bilang kalian, mental kalian harus dijaga, jangan pernah merasa takut ketinggalan. Jadi kalau kalian mau serok, saran gue sih ambil di titik yang ini guys ya, titik 2,18. Jadi kalau kalian mau serok ya, siapin uang kalian sebanyak-banyak, sebisa-bisa kalian serok di harga yang tadi gue bilang ya, 20 atau 2,18. Itu benar-benar sangat-sangat diskon banget. Dan kalau misalkan kalian bilang pendapat gue, bang bisa nyentuh sana, bisa banget. Tapi ya kita harus tunggu, apakah mungkin minggu ini, apakah mungkin di minggu depan. Jadi dalam segi analisa, jadi nggak boleh ditentukan bahwa oh besok harus naik, oh besok harus turun, enggak ya. Nggak seperti itu kalau misalkan cara bermain di dalam dunia cryptocurrency. Makanya gue selalu bilang tidak ada yang pernah cuan seketika ya, dan tidak ada cuan seketika dan tidak ada juga rugi seketika. Yang ada itu adalah kurangnya menganalisa di dalam segi kondisi market. Itu simple banget sebenarnya. Dan yang penting kalian jangan terlalu FOMO dan jangan terlalu rakus kalau misalkan kalian sudah profit, kembali modal, terus ada profit berapa persen, 25%, 10%, enjoy, langsung take profit aja gitu kan. Dan kalau misalkan kalian lagi ijo-ijonya terus kalian ikut-ikutan, jangan juga gitu, nggak bagus gitu kan. Takutnya kalian belinya di pucuk gitu. Terus persoalan sebenarnya alasan kondisi market sekarang ini adalah sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah apakah kalian masih tetap nge-hold si token Baby Dogecoin ini atau enggak? Itu kan pertanyaannya. Nah kalau misalkan kita dari segi darurat sendiri, gue baru ngeh ternyata gue muncul di Twitter gitu kan. Gue ketik Baby Doge karena memang gue hashtag sih Baby Doge. Nah
Jadi pertama memang yang harus gue kasih tahu kalian, Baby Dogecoin ini memang benar-benar terhindar daripada token scam, karena yang menurut gue secara pribadi yang gue anut itu adalah terkait Baby Dogecoin. Gue percaya bahwa si Baby Dogecoin ini benar-benar bakalan mengikuti jejak daripada si Shiba Inu, baik itu dari segi market, baik dari segi market cap, baik dari segi apa namanya, kekuatan holders gitu kan, dan bahkan dari segi project itu sendiri. Dan yang sekarang yang baru di apa namanya, yang ditekankan oleh si Baby Dogecoin ini, dia bakalan merilis apa namanya, NFT-nya mereka gitu. Nah di sini dijelasin bahwa wait, jadi dia bakalan memberikan 10 tempat daftar putih NFT pertama kami. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk listnya, kalian tinggal ketik Baby Doge NFTs gitu kan. Kalian atau kalian bergabung di Telegramnya mereka atau di Discordnya mereka, kalian bisa masuk di sana kalau kalian mau ingin mendapatkan 10 NFT jalur itu gitu kan. Terus di sini juga banyak banget ya. Something was Dana White. Jadi ini tuh adalah aduh. Jadi pada intinya guys, ini tuh adalah semacam kayak pertarungan yang mungkin babak belum bisa ditentukan. Pada intinya itu adalah semacam tanda-tanda di mana kondisi yang menurut gue ya, yang gue tangkap ya daripada gambar ini gitu kan, yaitu adalah memang sekarang bener-bener akan kita alami pertarungan mental dan pertarungan apa ya, menurut gue sih mental sih lebih utama. Benar-benar kalian bakalan, mental kalian dan pikiran kalian bakalan bertarung abis-abisan dengan kondisi market di minggu-minggu ini. Ya serius, itu yang pendapat gue, karena jujur gue secara pribadi hampir kena dampak daripada kondisi itu. Makanya gue kayak oke, gue kayak harus tag video buat ngasih tahu juga apa yang gue rasakan, apa yang benar-benar gue kondisi ke depan market seperti apa yang gue bisa lihat gitu. Dan jujur itu bukan jangan pernah menganggap analisa gue adalah sesuatu hal yang sempurna, enggak. Jadi kita hanya benar-benar menganalisa secara apa namanya, secara fundamental dan secara chart segala macam, itu benar-benar kita. Jadi untuk kondisi saat ini dunia cryptocurrency benar-benar tidak bisa ditebak sama sekali, tapi pada intinya kita sedikit bisa hati-hati dalam mengambil keputusan, yang karena ada beberapa kode dari orang-orang tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu atau orang-orang yang negara-negara yang berpengaruh gitu. Itu sih sebenarnya gitu. Dan ini kita udah tahu, gue udah pernah bahas persoalan Baby Doge dengan Simplex ya, NFT-nya juga. Terus dan di sini juga ada kayak semacam apa namanya, kayak loading. Jadi kalau misalkan dia full, ini kan masih setengah-setengah nih. Jadi kalau dia full benar-benar bakalan ada pengeluaran project baru seperti ini. Menurut gue secara pribadi kayaknya ya, project yang bakalan rilis daripada Baby Dogecoin itu sebenarnya kartu visanya. Itu sih sebenarnya yang gue tunggu-tunggu gitu. Di luar daripada pelistingan Baby Dogecoin di Binance, itu ya yang tadi gue pernah bilang ya, itu pasti tahun ini gitu kan Pak. Jangan pasti deh bahasanya. Intinya akan rilis di tahun ini gitu. Tapi jujur ya, menurut ini tuh gue pertaruhin apa namanya channel gue sih, si Baby.coin. Gue bener-bener agak deg-degan gitu, ada was-was banget anjir gitu kan. Dan gue dan gue jujur ya, kalau misalkan gue muncul di apa namanya, di grupnya perihal Baby Dogecoin itu, kadang tuh anak-anak suka wow kagak listing bang, tapi ya itu bukan kayak ngejek ya, itu kayak ya namanya canda-candaan tempat tongkrongan gitu kan. Dan gue gak pernah bawa baper segala hal yang kayak gitu, gue malah kayak enjoy dengan hal itu, karena kalian tuh justru tetap support gue meskipun ya bahasanya ya selalu nyindir gitu kan. Seperti itu guys. Jadi untuk teman-teman yang sekalian yang emang merasa yang apa namanya, yang nggak kuat dalam kondisi market sekarang, sebenarnya menurut gue adalah satu saran gue buat kalian itu adalah mentalnya benar-benar harus dikuatin lagi. Dan satu prinsip yang paling penting dalam dunia cryptocurrency itu adalah jangan pernah memakai uang yang benar-benar bakalan dipakai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun ke depan.
Jadi benar-benar kalau misalkan kalian mau berinvestasi di dalam dunia cryptocurrency, pastikan uang itu benar-benar kalian nggak butuh, atau kayak anggap tuh uang ini kalau misalnya hilang gitu kan, ya udah biarin gitu kayak gitu. Nah itu seperti itu ya mentalnya. Karena kenapa? Jangan pernah berharap instan di dalam dunia cryptocurrency, karena fluktuatif banget. Kalian bisa dapat cuan hari ini, besoknya bisa langsung jadi bangkrut gitu. Atau bahkan sekejap mata, sekedip mata aja kalian tuh bisa berubah-berubah guys. Wah, makanya oleh karena itu jangan pernah menggunakan uang yang tidak dingin, atau uang, apalagi kalau misalkan kalian uang pinjol. Wah kacau sih, debt kolektornya nagih-nagih kalian stres bunuh diri. Wah. Oke, seperti itu aja kali ya. Gue tetap selalu harus semangatin kalian, tetap semangat, oke. Dan kalau misalkan kalian yang tadi gue bilang, kalau kalian mau serok di harga yang tadi itu aja, oke, pasti kalian bakalan tetap terjaga. Yang nyangkut sekarang nih, kondisi nyangkut sekarang, jangan pilih alur ya, jangan pilih untuk cut loss, apalagi karena kalian sudah terlalu dalam, sudah kejungkir balik gitu kan, perihal nyangkutnya. Jadi enjoy aja. Kalau misalkan kalian ada rezeki lebih segala macam, gunakan untuk menyerok di harga titik terendah seperti itu. Oke, ini sudah menjadi pembelajaran di kalian pas pembelian-pembelian kemarin. Seperti itu aja pembahasan kita kali ini. Sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan. Dan pastinya titip salam sama keluarga kalian, dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.